Untuk negeri jiran Malaysia, biasanya kan kalian itu mengklaim. Kenapa tetangga sebelah seneng banget ngeklaim apa yang dipunya oleh Indonesia? Ternyata sudah ada penelitiannya, Pak. Yuk kita bahas. Udah banyak contohnya ya, kayak mulai dari Reok Ponorogo, batik, dan bahkan sampai I So Sweet bingung, batik ini sebenarnya punya siapa? Nah yang terakhir Marcelino Ferdinand. Untuk negeri jiran Malaysia, biasanya kan kalian itu mengklaim Reok Ponorogo, terus batik. Nah, kali ini kami warga Indonesia ingin memberikan penawaran. Sahrul nggak mau diklaim, mumpung masih di sana, mumpung lagi di Malaysia, gitu. Lucu kok, buat bahan olok-olok, lucu kok. Dalam sebuah tangkapan layar yang beredar di platform X, akun Instagram yang diduga milik oleh Gunnar Solskjaer itu membuat story, memberi pujian setinggi langit untuk Marcelino, dengan caption. Ada yang tahu anak ini? Dia pemain paling impresif di laga kualifikasi hari ini. Saya dengar, anak ini bermain di salah satu kompetisi Inggris. Fans Manchester United dari Malaysia pun menanggapi story itu dengan memberitahu, Sir, kami adalah fans United dari Malaysia. Dia adalah pemain kami. Datanglah ke Malaysia dan berjumpa dengan pemain lain yang sama bagusnya. Akun IG yang diduga oleh itu pun merespons, beberapa fans bilang ke saya, pemain yang saya posting tadi adalah dari Malaysia. Selamat Malaysia, ujarnya. Sontak saja, klaim dari fans Malaysia itu ramai ditanggapi sinis oleh netizen Indonesia. Masih seputar kemenangan Indonesia versus Arab Saudi. Jadi saking impresifnya penampilan Marcelino Ferdinand, dia ini sampai dinotis legenda dan mantan pelatih MU oleh Gunnar Solskjaer. Oleh Gunnar Solskjaer sampai bikin story, dia itu kagum banget sama penampilan Marcelino gitu. Dan dia kayak tahu info kalau Marcelino main di salah satu kompetisi Liga Inggris. Dan ini beneran, ini story. Dan kemudian ada yang nge-reply story-nya oleh Gunnar Solskjaer, yaitu netizen Malaysia. Dan sing menyebalkan adalah netizen Malaysia ini nge-reply story oleh Gunnar Solskjaer dengan dia itu ngeklaim kalau Marcelino itu pemain Malaysia, Marcelino itu warga Malaysia. Dan dia nyuruh oleh Gunnar Solskjaer buat datang ke Malaysia buat bertemu pemain-pemain bagus lainnya. Sopo? Pemain bagus Malaysia sopo? Hah? Peringkatmu loh, nak Indonesia itu nak ngisor Indonesia. Sopo pemain bagus Malaysia? Hah? Safi Salih? Di apa Upin Ipin? Hah? Jarjit? Hah? Gak ono. Pemain bagusmu gak ono. Maksudku ngene, stop ngeklaim sing gopeane Indonesia. Kon wis ngeklaim batik, ngeklaim reok, ngeklaim rendang. Saya kon pengen ngeklaim Marcelino. Masyaallah. Wis sisane tak serano nok kon-kon kabeh. Iki wong-wong koyo ngene iki enake diapakno sih. Maksudku kon lek pengen ngeklaim, klaimen hoki Caraka gak apa-apa, Bos. Ikhlas aku. Gendeng kon iku. Tak cuma rendang, batik, wayang, dan lagu-lagu Indonesia saja, kini Malaysia pun telah klaim Marcelino, striker timnas Indonesia sebagai pemain dari Malaysia. Usai Indonesia menang 2-0 melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 kemarin, sosok Marcelino menjadi bintang lapangan yang membawa kemenangan dengan mencetak 2 gol. Hingga Indonesia naik posisi 3 dari yang sebelumnya menjadi juru kunci di grup C. Bermain dengan amat bagus membuat Marcelino dibanjiri pujian. Bahkan hal yang paling unik adalah sebuah akun media sosial dengan nama Official Solskjaer mengunggah foto Marcelino dan mengatakan, "Kami pendukung Man United asal Malaysia. Pemain yang kamu unggah berasal dari Malaysia. Datanglah ke Malaysia dan temui pemain berbakat lainnya." Banyak warganet yang heran dengan negara yang suka ngaku-ngaku seperti ini. Tak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, namun Malaysia telah banyak mengklaim kepunyaan Indonesia sebagai punya mereka. Dan sekarang malah Marcelino yang diakui. Padahal kalau aku saja nggak apa-apa ya guys. Menurut kalian ini gimana? Bahkan selama saya bekerja di Malaysia itu nggak ada apa-apa. Adem ayem atau istilahnya itu tenang-tenang aja. Tetapi kenapa
di Indonesia rame yang mempertikaikan berita yang saya rasa berita ini tidak betul, dan kenapa harus menyebarkan sebuah berita yang tidak sesuai fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan juga informasi, membenarkan info-info yang kurang tepat. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dari mulai masalah seorang waria yang ada di Indonesia terkait waria umroh menggunakan pakaian perempuan. Kenapa harus disangkutkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Kenapa Malaysia selalu disangkut-sangkutkan? Padahal masalah tersebut itu adalah masalah dari orang kita sendiri. Lantas kenapa harus menyalahkan negara tetangga kita? Sedikit-sedikit berbicara tentang klaim yang tak jelas. Apa yang diklaim? Cobalah kalau membuat berita itu, membuat berita yang sesuai fakta dan juga kenyataan. Anehnya lagi, rame yang membincangkan berita hal yang sangat remeh. Berbagai konten kreator. Ini sangat disayangkan. Sebentar lagi nanti video saya juga akan tayang di reaction konten kreator sebelah. Tetapi saya juga akan terus menyuarakan sesuai yang fakta, bukan tentang berita yang tidak sesuai fakta. Kenapa harus menuduh netizen Malaysia katanya suka klaim? Marcelino Ferdinand diklaim oleh Malaysia. Kapan berita itu muncul? Kapan? Di Malaysia nggak ada berita seperti itu. Seluruh dunia orang juga sudah tahu kok kalau Marcelino Ferdinand itu dari Indonesia, nggak dari Malaysia. Kok bisa-bisanya membuat berita yang seolah-olah menyalahkan netizen Malaysia, katanya suka ngeklaim. Ini sangat disayangkan. Apa benar yang membuat tulisan ngeklaim itu netizen Malaysia? Jangan-jangan netizen kita sendiri yang mau buat heboh sendiri. Kalau di Malaysia berita-berita remeh seperti ini tidak pernah dihiraukan, tetapi di tempat kita selalu dibikin heboh, dan anehnya rame orang yang percaya. Kemudian Malaysia dituduh ngeklaim reok. Pada faktanya Malaysia nggak pernah ngeklaim reok loh. Nanti di akhir video saya juga akan memperlihatkan video yang fakta, supaya orang-orang itu juga bisa secara jelas tidak tertipu dengan berita-berita yang tidak sesuai kenyataan. Yang lagi rame dibahas ini tentang Marcelino Ferdinand. Katanya Malaysia mengeklaim Marcelino Ferdinand. Ini lucu, tapi anehnya kenapa masyarakat kita mudah percaya dan rame yang lebih percaya. Ini sangat disayangkan. Malaysia tidak pernah mengeklaim Marcelino Ferdinand dari Malaysia. Nggak ada sahabatku semua. Jadi jangan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak sesuai fakta. Dan berikut saya akan juga mereaction dari beberapa video netizen ramai yang percaya akan hal ini. Wow, Marcelino dari Malaysia. Wow, Marcelino dari Malaysia. Apa benda nih, woi? Bisa-bisanya lo rakyat Malaysia mengklaim Marcelino dari Malaysia. Apa tak punya malu ke? Atau nggak ada malu? Apa benda nih? Dari rendang diklaim, dari batik juga diklaim. Ini Marcelino mau diklaim juga sama warga Malaysia. Sekalian juga kalian klaim tuh si Bung Toel. Udah muak gue melihat wajahnya. Ikhlas gua. Tenang, ambil Bung Toel, jadikan warga milik Malaysia. Ikhlas, ridho gua. Ya. Rakyat pecundang kalian ya. Mau bersaing dengan Indonesia. Hei, sadar diri. Kalian itu bisa menang hanya melawan tim lemah. Sedangkan King Indo menang melawan raksasa Asia. Apa betul itu adalah rakyat Malaysia? Kenapa mudahnya menuduh orang Malaysia berbuat seperti itu? Pada faktanya saya lihat betul beritanya di Malaysia nggak ada. Cuma
kalian sendiri yang menghebohkan sendiri. Yang berkomentar siapa, yang ngeklaim siapa, tiba-tiba kok menuduh negara tetangga kita. Harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia, jika timnas Indonesia mulai sudah dilirik oleh dunia, kita nggak perlu istilahnya menyombongkan diri, nggak perlu kita menuduh negara tetangga kita yang bukan-bukan. Jadi nggak perlu kita membuat berita yang tidak sesuai fakta. Ini sangat disayangkan. Dan anehnya lagi, ketika para konten kreator yang membahas tentang timnas Indonesia, terkhusus dari negara tetangga, TikToker ataupun YouTuber daripada Malaysia, ketika membahas tentang timnas Indonesia, sedikit-sedikit kalian bilang, oh ini pansos, ini follower, kok ini follower, ini cari follower. Bukan seperti itu sahabat-sahabatku semua konsepnya. Maksud saya bukan seperti itu sahabat-sahabatku semua. Konsepnya nggak seperti itu. Bila ada orang yang membuat konten tentang timnas kita, bukan berarti mereka cari follower Indonesia, bukan. Tetapi itu merupakan salah satu kebanggaan yang luar biasa ketika ada seseorang, orang daripada luar negara memberitakan tentang timnas kita. Kita sebagai masyarakat Indonesia justru harus berbangga, bukan menuduh yang bukan-bukan. Begitu loh sahabat-sahabatku semua. Janganlah kita tiba-tiba menuduh negara tetangga kita yang bukan-bukan. Stop untuk istilahnya membuat berita-berita yang remeh. Malu, tertawa negara tetangga melihat tingkah laku kita. Pada faktanya mereka tidak pernah melakukan apa-apa, tiba-tiba kalian tuduh, wah rakyat Malaysia mengeklaim Marcelino Ferdinand. Mana ada, nggak ada. Orang semua sudah tahu kok kalau Mas Marcelino itu orang Indonesia. Kalian aja yang heboh sendiri. Jadi video ini teruntuk para sahabat-sahabatku semua. Stoplah untuk membuat berita-berita yang tidak penting kemudian diheboh-hebohkan. Justru ini akan menimbulkan hal yang kurang bagus di antara kedua negara. Padahal Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang bersahabat sangat baik. Banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, melancong. Kemudian sebaliknya, orang Malaysia pun juga banyak yang melancong ke Indonesia. Saling bersahabatan. Oke, kita reaction video selanjutnya tentang konten kreator dari Malaysia ketika mereaksi timnas Indonesia justru dituduh yang bukan-bukan. Ini pun juga sangat disayangkan. Saya buat konten Indonesia ni sebab saya memang dari dulu lagi dah buat dah. Dah buat lama dah. Saya sebab akaun lama saya yang mungkin ada follower saya daripada Indonesia yang follow saya akaun lama tu, memang dia follow saya lah, bukan saya baru-baru buat. Dah lama dah buat dah konten Indonesia. Sebab yang baru-baru ni ada orang komen, abang kenapa buat konten pasal Indonesia? Dia tanya. Saya dah lama dah buat konten pasal Indonesia ni dah. Sabar bang, sabar. Daripada YouTube, daripada dekat TikTok ni dah lama dah. Jadi lagi saya pun memang dah asal kat sana Indonesia. Memang yelah nak cakap apa kan, tapi dia macam ni buat konten pasal negara orang ni, dia tak perlu awak asal sana ke apa ke, asalkan awak buat benda baik, baiklah. Betul mas. Tapi saya ni tak adalah macam orang kata nak follow Indonesia, tak. Saya memang dah ada follower Indonesia dah, ayah saya sendiri. Follower Mantap, Indonesia mas. saya dah ada dah, ayah saya dengan saudara-saudara saya dekat Indonesia tu kan. Memang dah ada dah. Mungkin ada yang tak tahulah kan, ada saudara saya Indonesia yang follow saya. Memang tak ada apa-apa lah, memang dah ada dah follower daripada Indonesia tu, daripada saudara sana dah follow saya dah. Sehinggalah saya dapat sahabat saya daripada berbagai daerah daripada Indonesia. Bagi saya orang Indonesia semua baik. Orang Indonesia memang diorang ni betul-betul respect dengan saya, sebab macam mana saya membahas, macam mana saya menghormati saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat saya dan semuanya. And I respect Indonesia dan negara kedua saya lah.
Masya Allah. Terima kasih lah ya yang support bola good, insyaAllah 20k, here we go. Peluang Indonesia ke Piala Dunia kembali cerah apabila berjaya mengejutkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Yes, 2 gol, clean sheet, hujung-hujung kad merah tapi masih berjaya bertahan sehingga habis. Okay, so DM pun dah ramai gila ni. Kalau aku buat video ni pagi esok, aku tak tahulah berapa banyak DM lagi yang akan masuk. So kita buat terus malam ni. Macam biasa, korang yang nak support Wibro boleh tekan butang follow. Dah tekan? Mantap cuy. Of course lah, review kali ni kita kena mulakan dengan pemain ini, Marcelino Ferdinand. Tahun ni aku dah review banyak player Indonesia, player warisan, player tempatan, dan antara player yang pernah aku review suatu ketika dahulu, Marcelino Ferdinand. Betul, Mas. One of my favorite players to watch. Nggak usah hiraukan, Mas. Walaupun sejak beberapa bulan ni dia punya spotlight tu makin kurang, makin orang tak pandang Marcelino Ferdinand ni compare dengan Piala Asia hari tu. Lepas tu ada juga orang-orang Indonesia yang tak suka, katanya dia selfish, katanya dia tak boleh pakai. Okay, which is ada betulnya, ada beberapa game yang dia agak selfish, tak passing, tak tahu position macam mana. Tapi tonight, hari ini, malam ini, dia betul, membuktikan yang dia masih lagi star boy dalam timnas Indonesia. Dah lah dapat sumbat gol 2 biji, lepas tu dapat pula celebrate macam ni. Memang dia menang besar malam ni. Marcelino Ferdinand is that guy. Okay, kalau celebration macam ni mengingatkan aku tentang, of course lah, Cristiano Ronaldo. Mungkin sebab stadium Gelora Bung Karno tu dia tak ada tempat macam nak duduk macam Ronaldo buat, Garnacho buat. So dia duduk lah atas kerusi ni. This is like the most iconic celebration lah untuk timnas pada tahun ini ataupun in recent years. Secara jujurnya, Indonesia memang diserang bertubi-tubi. Arab Saudi memang pegang possession. Memang diorang dominate bola. Indonesia bertahan habis-habisan. Lagi-lagi lepas dah leading 2-0 awal-awal kan. Okay, dah leading 2-0 ni memang diorang dalam langkah kanan lah. Betul, Mas. Tak perlulah nak cari gol lagi kalau dah leading 2. Kalau leading 1 mungkin risau sikit. Tapi bila dah leading 2 memang diorang bertahan. Arab Saudi memang banyak betul shot off target. On targetnya tak berapa banyak. Okay, so in the end Indonesia berjaya kalahkan Arab Saudi. Disebabkan kemenangan ini, maka Indonesia secara tiba-tiba daripada tempat terakhir dalam grup kini berada di tempat ketiga. Ingat nak layak ke round keempat, tempat ketiga dan tempat keempat sudah cukup. Kalau nak layak terus ke Piala Dunia, tempat kedua dan tempat pertama. Okay, so ada satu lagi game yang belum habis antara Bahrain dan juga Australia. Aku tak rasa Bahrain boleh menang, so mungkin Indonesia akan kekal di tempat ketiga. Sabar, Mas, sabar. Ranking akan naik banyak gila. Okay, menang dengan Arab Saudi kot. Kau ingat ranking tak naik banyak ke? Mesti akan naik banyak juga aku rasa. Alright, so itu saja tahniah aku ucapkan kepada timnas Indonesia. Macam biasa, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Oke, lanjut ke pembahasan. Jika ada konten kreator dari Malaysia kemudian membuat berita positif tentang timnas Indonesia, harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia merasa bangga. Kenapa merasa bangga? Karena timnas Indonesia kita juga mendapat perhatian dari luar negara. Bukan justru sebaliknya, membuat konten yang bukan-bukan kepada YouTuber ataupun TikToker daripada sahabat kita dari Malaysia. Ini sangat disayangkan, ya kan? Seolah-olah sahabat kita daripada Malaysia memburu follower. Itu salah anggap, sahabat kita semua. Kamu kira itu ya, TikToker dari Malaysia, YouTuber dari Malaysia, mereka hanya bekerja di media sosial saja ya? Dan kamu kira mereka nggak ada kerjaan lain? Mereka itu membuat media sosial, YouTube itu hanya untuk suka-suka. Jadi jangan salah anggap. Kalau memang ingin banyak follower, ya kan, jangan membuat berita yang kurang bagus dan tidak sesuai fakta. Nah, kali ini saya juga ingin membahas tentang reog. Kenapa di Malaysia ada reog? Ini kan sering menjadi perbincangan hangat di media sosial ya, di kalangan netizen Indonesia sering mempertikaikan, kok di Malaysia ada reog? Nah, biar tidak penasaran, kita simak video berikutnya biar Malaysia tidak dituduh ngeklaim ya. Ini sangat disayangkan loh.
Dan pada faktanya Malaysia tidak pernah ngeklaim loh. Kenapa selalu dituduh ngeklaim? Sing Jawa kathah napa mboten? Ayo, marem tenan. Reok Ponorogo luar biasa. Sudah. Tidak ada yang namanya riak-riak kecil kemarin di media sosial, tidak ada. Sekarang sudah selesai. Kita khidmat, mari kita lestarikan bersama. Kami dari pemerintah Kabupaten Ponorogo menitipkan reok Ponorogo untuk dilestarikan di Malaysia. Kami tadi telah berkunjung ke Mbah Miskun, tokoh reok. Rupanya beliaunya siar reok sudah puluhan tahun yang lalu. 1928 reok sudah disiarkan di Malaysia. Kami nitip, reok adalah warisan budaya tak benda yang luhur. Selamat datang ke Legasi Indonesia ke Kampung Bugis. Alhamdulillah, salam persaudaraan, salam kemuafakatan Malaysia Indonesia. Masya Allah. Tahniah sekali lagi, tahniah kepada yang terlibat. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sampai kita berjumpa lagi. Sudah jelas ya sahabat-sahabatku semua, tidak ada yang namanya riak-riak kecil, kata pihak daripada pemerintah Ponorogo. Tidak ada yang namanya klaim-klaim, dan pemerintah daripada Ponorogo pun juga berpesan untuk dilestarikan bersama-sama. Sudah jelas. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini sudah tidak ada yang mengatakan wah Malaysia klaim reok, Malaysia klaim reok. Makanya untuk sahabat-sahabatku semua, kalau kita mau membuat berita atau membuat sesuatu, hendaknya ditelusuri terlebih dahulu infonya biar jelas, biar tidak menimbulkan berita yang kiranya berita tersebut salah. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Harusnya dengan budaya yang hampir sama, makanan yang hampir sama, kita harusnya lebih menjalin kerukunan, bukan justru sebaliknya. Jadi kita, mari budaya kita lestarikan dengan sepenuh hati agar kita tidak terpengaruh oleh budaya luar. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.